Gerakan pertama disebut Xian Renzilu. Gerakan kedua disebut Du Juan Xingyi. Gerakan ketiga adalah menyapu ribuan pasukan. Gerakan keempat disebut Yiding Tianxia. Nanan memang luar biasa. Kamu cepat sekali belajarnya. Tapi, tentang ibu yang mengajarimu ilmu bela diri, jangan beritahu siapapun. Ibu, jangan khawatir. Aku janji tidak akan memberitahu siapapun. Nanan anak yang baik. Ayo pulang. Jenderal Xing Jian Tian Hamba menghadap Marsekal Tian Feng. Hormat pada Marsekal Agung. Bangun. Bagaimana keadaan perang di barat laut? Lapor pada Jenderal. Suami Anda, Zhao Huai'an, telah mengalahkan musuh dan merebut kembali 16 wilayah Yanyun. Besok, dia akan dinobatkan di Istana Tianlong dan diberi gelar Jenderal Zhenyuan. Aku dulu takut Huai'an merasa rendah diri. Jadi aku menikahinya sebagai orang biasa. Sekarang dia sudah sukses. Akhirnya aku bisa memberitahunya. Identitasku. Tanpa dukungan rahasia Anda, mana mungkin dia mencapai kesuksesan seperti sekarang? Semua yang dia miliki adalah pemberian Anda. Sejak saat dia menyelamatkanku, semuanya adalah miliknya. Sampaikan perintah. Besok, Marsekal Tian Feng akan secara pribadi menganugerahi gelar padanya. Siap, Jenderal. Qinglong. Saat aku berusia 12 tahun, ayah dan kakakku membuatkannya khusus untukku. Tombak penghancur formasi Qinglong ini akan kuberikan padanya besok. Jenderal, tombak penghancur formasi Qinglong ini adalah harta karun di dunia. Sudah diputuskan. Pergi dan bersiaplah. Tapi sepengetahuanku, suami Anda, Zhao Huai'an, sudah bertahun-tahun berperang di luar negeri, sudah lama berselingkuh dengan Xiao Qinqin. Apa? Dia selingkuh. Benarkah? Benar. Baik. Bagus. Jika ini benar besok, aku akan ubah pesta perayaannya menjadi kuburan. Sungguh mengesankan. Aku tidak menyangka. Zhao Huai'an benar-benar menjadi jenderal. Ya, keluarga Zhao pasti akan makmur sekarang. Sungguh membuat iri. Hidup seharusnya seperti Zhao Huai'an. Qingqing memang cantik dan cerdas. Bersama Huai'an kami, mereka pasangan yang serasi. Siapa dia? Zhao Huai'an. Dia adalah putri sulung Markis Chang Yuan dan calon istri yang akan dinikahi Huai'an. Dia adalah istri Zhao Huai'an. Lalu aku ini siapa? Kamu. Menurutmu kamu pantas untuk Huai'an? Huai'an akan segera diangkat menjadi jenderal kota. Kalau orang lain tahu dia punya istri sepertimu, bagaimana kami bisa menghadapi orang lain? Ibu benar. Kamu yang cuma bisa mencuci dan masak, mana bisa dibandingkan denganku. Sebagai putri Markis Changyan, dari segi latar belakang keluarga dan status, aku adalah pasangan yang cocok untuk Huai'an.
Dan kamu bahkan tidak pantas mengangkat sepatu untuk Huai'an. Kamu bilang aku tidak pantas untuknya. Bukankah sudah jelas? Tidak bisakah kamu melihatnya? Zhao Huai'an, kamu juga berpikir begitu? Iya. Qingqing adalah satu-satunya cintaku. Tanpa Qingqing aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Aku sudah bersumpah di hidup ini hanya Qingqing yang akan menjadi istriku, dan aku tidak akan pernah mengambil selir untuk menunjukkan kesetiaanku pada Qingqing. Selama 6 tahun ini, kamu sudah merawat ibuku dengan baik. Setelah bercerai, aku mengizinkan kalian berdua masuk ke kediaman jenderal untuk terus melayani ibuku. Dengan begitu, kamu punya tempat tinggal, daripada jadi gelandangan. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku akan lebih banyak menghabiskan waktu di barak nanti. Asalkan kau merawat ibuku dengan baik, aku tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Kau cuma wanita desa. Huai'an bahkan sudah memikirkanmu sebanyak itu. Kenapa kau tidak bersujud dan berterima kasih padanya? Qingqing, apa kau keberatan dengan caraku ini? Apa yang ku keberatan? Aku bukan orang yang pelit seperti itu. Mengapa repot-repot dengan seorang pelayan? Liu, kau harus berterima kasih pada Qingqing. Kalau bukan karena kemurahan hati Qingqing, kediaman jenderal ini tidak akan ada tempat untukmu. Lanjutkan. Tunjukkan keburukanmu lebih jelas lagi. Buat aku semakin marah. Kalau tidak, nanti kalau aku tidak marah, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Hah? Liu Aning, ini adalah pengaturan terbaik untukmu. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Bahkan jika kau masuk ke kediaman jenderal, Qingqing yang akan dirugikan, Liu Aning. Apalagi yang tidak kau puas. Kalau kau tidak bisa menerimanya, kau bisa pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar padamu. Baiklah, silakan bersikap kasar padaku. Akan kulihat. Keluargamu sangat sok. Kamu punya keahlian apa? Kamu cuma gadis desa. Dengarkan. Aku adalah putri langsung dari Chang Yanhu. Aku 10.000 kali lebih mulia darimu. Aku hanya perlu satu kata untuk membuatmu tidak punya tempat berdiri di Yunzhou. Kamu pikirkanlah. Tidak punya tempat berdiri? Itu konyol. Mungkin kamu tidak tahu bahwa semua yang dimiliki Zhao Huai'an hari ini adalah berkat jasaku. Apa? Kamu bilang Zhao Huai'an bisa menjadi jenderal semua karena kamu. Benar. Kalau bukan karena dukunganku di belakang layar, Zhao Huai'an, mana mungkin dia mencapai apa yang dia miliki hari ini? Kamu gila, kamu ngomong ngawur di sini. Kalian berdua keluar dari sini sekarang. Aku, Zhao Huai'an, akan menceraikanmu di tempat hari ini. Kalian berdua pergi ke jalan dan mengemis makanan. Keluar sekarang. Kamu pembawa sial. Kamu baik-baik saja? Baik. Di pesta perayaan besok, aku akan memberitahumu siapa diriku. Keluar. Keluar. Ikut aku. Hah? Siapa dia? Sang Grand Marshal, aku tidak menyangka bahwa Zhao Huai'an berani begitu tidak tahu terima kasih. Aku akan memberinya pelajaran. Tunggu sampai aku mengungkapkan identitasku. Aku akan menghancurkannya menjadi abu. Perintah Tianfeng, Feng Ming keluar, darah menodai langit. Perintah Tianfeng. Perintah Tianfeng keluar. Feng Mingjun kembali. Yang mulia, apakah ada sesuatu yang salah dengan Grand Marshal Tianfeng? Mengapa Feng Mingjun dipanggil kembali? Cepat periksa. Mereka yang berani mengganggu Aning akan dibunuh. Patuh. Perintah Tianfeng keluar, Feng Ming kembali. Sang Grand Marshal memanggil kita. Mingjun, dengarkan perintahku. Mari kita sambut Sang Marshal kembali bersama-sama. Angga, sambut Sang Marshal. Sambut Sang Marshal. Sambut Sang Marshal. Sambut Sang Marshal.
Perintah Tianfeng yang legendaris itu adalah Grand Marshal memanggil pasukan Feng Ming. Itu adalah perintah Tianfeng. Bagus sekali, Huai'an. Kamu harus merebut kesempatan ini. Selama kamu mendapat perhatian dari Grand Marshal Tianfeng, kamu akan menjadi bangsawan di masa depan. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ayah, ibu, dan saudara-saudara, Aning datang untuk menjenguk kalian. Ibu, aku telah mempercayakan kepada orang yang salah. Aku tidak bertemu dengan orang yang tepat. Aku mungkin akan melanggar sumpahku dan kembali ke tentara. Jika kalian tahu hal ini, maafkanlah Aning. Ya kan? Lama tidak berjumpa, teman lama. Segera, kita bisa pergi ke medan perang bersama-sama dan membunuh musuh. Selamat Jenderal Zhao, Marsekal Besar Tianfeng secara pribadi memberikan King Long masa depan Anda tak terbatas. Haha. Jenderal Zhao bisa mendapatkan tombak ini, pasti adalah penerus Marskal Tianfeng. Dan pasti akan menjadi Marskal di masa depan. Kekayaan dan kehormatan besar, kekayaan dan kehormatan besar. Dan Marsekal Besar Tianfeng juga akan secara pribadi menghadiri perayaan untuk merayakan Jenderal Zhao. Betapa terhormatnya, kami juga datang untuk melihat wajah asli sang Marsekal. Untuk disukai oleh Marsekal, saya merasa terhormat. Saya akan memenuhi harapan Marsekal. Saya akan mengusir musuh dan merebut kembali tanah kita. Huai'an, lihat. Mengapa wanita desa ini ada di sini? Dia tidak kesini untuk memfitnahmu, kan? Bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini? Kami masuk secara buka, Gaichan. Oh, Rapesa. Ya, Sarumasido Burabuma. Liu Anning, keterikatanmu tidak ada artinya. Menguntit. Kamu terlalu menganggap dirimu. Kamu ingin memfitnah Huai'an di sini dan menghancurkan reputasinya. Huai'an itu penyayang membiarkanmu datang ke kediaman jenderal sudah merupakan kebaikan terbesar bagimu. Kamu malah ingin menghancurkan Huai'an. Betapa jahatnya hatimu. Siapa ini? Seorang yang tidak tahu terima kasih dan perempuan tak tahu malu. Jalang. Hari ini adalah hari Jenderal Zhao diberi penghargaan. Bagaimana Jalang ini bisa masuk ke sini? Seseorang, keluarkan Jalang ini dari sini. Tunggu, kita tidak bisa membiarkan Jalang ini pergi dengan mudah. Nona Xiao, apa maksudmu? Dia adalah penyelamat Huai'an 6 tahun lalu. Seorang wanita yang dia selamatkan. Melihat kemampuan luar biasa Huai'an, jadi dia memaksa Zhao untuk menikahinya. Yang lebih buruk, sementara Huai'an melayani negara, dia menghina ibunya dan berselingkuh dengan pria lain, dan melahirkan anak haram ini. Apa? Betapa tidak setianya dia dan melahirkan anak yang tidak berbakti. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Ya, dia tidak tahu berterima kasih. Lebih buruk dari anjing. Setelah Huai'an kembali, dia mengetahui perilaku tidak setianya. Dia ingin menceraikannya. Tapi, dia bersikeras dan mengamuk. Dan dia ingin menjadi istri jenderal. Itu hanya mimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin orang seperti itu layak menjadi istri jenderal? Huai'an mengusirnya dalam kemarahan. Tapi tak disangka, dia membuat masalah di sini. Berusaha memfitnah Huai'an. Semua yang di sini, tolong jangan tertipu oleh perempuan jalang ini. Dengarkan kata-katanya yang sepihak. Dia sangat jahat. Dia berani memfitnah Jenderal Zhao. Hari ini, kami tidak akan mengampuninya. Tidak pernah. Semuanya, lupakan saja.
Liu Anning, aku tidak akan membunuhmu. Pergilah sendiri untuk menghindari kemarahan publik. Jenderal Zhao memiliki pikiran yang luas, yang patut dikagumi. Tidak heran dia disukai oleh Panglima Besar. Perempuan jalang ini tidak setia. Jika tidak dihukum berat, itu akan kehilangan martabatnya. Benar, Jenderal Zhao. Jangan ikut campur dalam urusan ini. Serahkan saja perempuan jalang dan bajingan itu kepada kami. Zhao Huai'an, kau benar-benar membiarkan orang lain menghina bahwa Nanan adalah bajingan. Aku sudah berperang sepanjang tahun. Siapa yang tahu bajingan ini darimu dan bajingan manapun? Aku sangat buta. Beraninya kau memukul jenderal di depan umum, kau mencari masalah. Jika kau berlutut dan menebus dosamu sekarang, mungkin Huai'an akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika Panglima datang, kau pasti akan mati. Bagaimana jika aku berkata, aku adalah Panglima Tianfeng? Hahaha. Apa katamu? Kamu Marsekal Tianfeng. Betul. Liu Anning, kamu tahu tidak, menyamarkan diri sebagai marsekal adalah kejahatan berat. Orang yang paling kami hormati sebagai jenderal adalah Marsekal Besar Tianfeng. Betapa hebat dan heroiknya sosok itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu, rakyat jelata dan jalang. Berani kotori nama Marsekal, kamu pantas dibunuh. Huai'an menyelamatkan nyawamu. Hanya karena dia ingin menceraikanmu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih, dan malah menyakitinya. Apa kamu masih punya hati nurani? Justru kalian yang tidak punya hati nurani. Kurang ajar, aku akan eksekusi kamu di tempat. Memang benar, dia menyelamatkanku 6 tahun lalu. Selama 6 tahun ini, aku merawat Zhang dengan sepenuh hati. Semua pekerjaan kotor dan melelahkan kulakukan. Aku tidak pernah membiarkanmu melakukan pekerjaan berat. Lalu kamu? Pernahkah kamu memberikan sepeser pun untuk keluarga? Untuk biaya rumah tangga? Selama 6 tahun ini, semua pengeluaran keluarga ditanggung olehku. Lihatlah tangan ibumu. Saat kamu pergi 6 tahun lalu, tanganmu seperti kulit kayu. Tapi sekarang, kamu bilang aku menindasmu. Aku yang menanggungmu selama ini. Aku yang memberimu makan dan pakaian. Baju yang kamu pakai terbuat dari sutra berkualitas tinggi, senilai 50 tahil. Antingmu ini senilai 30 tahil. Kalung ini senilai 80 tahil. Dan gelang giok ini senilai 300 tahil. Cukup, Liu Anning. Jangan membuat-buat rumor di sini. Kamu bilang aku menyebar rumor. Hari ini, akan kuperlihatkan kebenaran yang sebenarnya. Ini semua catatan pengeluaran keluarga selama 6 tahun ini. Zhao Huai'an, buka matamu dan lihat. Bagaimana aku menindas Zhang. Kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Aku yang mempermalukan diriku sendiri? Menurutmu, kelakuanmu yang tidak bermoral membuktikan bahwa kamu berselingkuh dengan pria lain? Kalau tidak, sebagai wanita biasa, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Ya, setidaknya beberapa ribu tal. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu sebagai rakyat biasa? Pasti diberikan oleh pria selingkuhannya. Baiklah, Liu Anning, dasar pelacur. Kamu benar-benar selingkuh dengan pria lain, makanya kamu melahirkan Zhao Nanan. Jangan berani-beraninya menghina ibuku. Zhao Huai'an, lepaskan Nanan. Lepaskan dia sangat memalukan bagiku. Aku ingin membunuhnya sekarang. Dia adalah putrimu. Hah? Lihat dia, apa dia mirip denganku? Aku tidak tahu, dia adalah anak haram hasil hubunganmu dengan pelacur. Zhao Huai'an, lepaskan Nanan. Nanan. Kamu harus punya sikap seperti orang yang memohon. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, akan kulihat bagaimana kamu tidak bisa membiarkanku. Beraninya kamu. Sujud dan bersujud.
Aku mungkin akan melepasnya jika aku senang. Cepat sujud. Sujud, sujud, sujud. Aku adalah Marsekal Tianfeng. Siapa yang berani menyuruhku berlutut? Siapa yang punya kualifikasi untuk menyuruhku berlutut? Hahaha, kamu sekarat. Beraninya kamu bicara begitu sombong? Kamu tidak akan melakukannya, kan? Baiklah. Kalau begitu, aku akan bunuh anak haram ini sekarang. Siapa yang berani mencoba? Beraninya kamu tahu dia siapa? Kemarilah. Jangan takut, Nanan. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kamu siapa? Beraninya kamu bertindak semaumu di sini. Kamu tahu ini tempat apa? Pria ini, mungkinkah dia kekasih Liu Aning? Liu Aning, kamu sungguh tak tahu malu. Kamu bahkan memanggil kekasihmu ke sini. Tidakkah kamu merasa cukup malu? Melihat seragam militermu, pasti kamu seorang prajurit. Lihat zirahmu. Paling-paling kamu hanya seorang kapten. Melihat Jenderal Zhen Yuan, mengapa kamu tidak bersujud memberi salam? Suruh dia berlutut. Dia pantas menerimanya? Beraninya kamu berkata begitu? Aku adalah Jenderal Zhen Yuan yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Apa pangkatmu? Beraninya kamu memerintahku? Tidakkah kamu takut pada hukum militer? Liu Aning, kamu pikir dengan memanggil kekasihmu ke sini, dia bisa membelamu? Di depan Huai'an, dia hanya pantas berlutut. Aku bilang, berani sentuh anakku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dasar jalang, kamu berani memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu, aku akan membunuhmu. Liu Aning, kamu berani memukul Qingqing lagi. Aku. Pergi! Kamu bisa bela diri. Aku bukan cuma bisa bela diri, tapi aku 100 kali lebih kuat darimu. Bajingan, Huai'an adalah jenderal yang ditunjuk oleh Kaisar. Kamu berani memukulnya. Itu sama saja dengan menampar wajah Kaisar. Itu jelas-jelas pemberontakan. Itu pemberontakan. Seorang pengkhianat, seorang penjahat yang ingin menyakiti anak dan istrinya sendiri. Dia tidak pantas menjadi Jenderal Zhen Yuan. Kamu bilang dia tidak pantas. Ya, dia memang tidak pantas. Kamu pikir kamu siapa? Aku bilang aku adalah Marsekal Tianfeng. Aku bilang dia tidak pantas. Dia tidak pantas. Liu Aning, jangan kira hanya karena kamu bisa bela diri, kamu bisa membuat kami percaya bahwa kamu adalah Marsekal. Kalau Marsekal yang asli datang, lihat bagaimana kamu bisa berdebat. Zhao Huai'an. Kamu tahu kamu sedang mencari mati? Hei, kamu cuma seorang kapten, berani-beraninya memanggil namaku, kamu sedang mencari mati. Huai'an. Dengan sedikit kungfumu, kalau bukan karena jenderal di belakangmu, apakah kamu akan tak terkalahkan? Apakah kamu akan membuat pencapaian apapun? Kamu sangat pandai membuat pencapaian. Itu semua karena Marsekal Agung. Apa yang kamu bicarakan? Marsekal Agung membantuku dari belakang? Aku adalah Xing Zantian. Temui Marsekal Agung Tianfeng. Temui Marsekal Agung Tianfeng. Sang Marsekal Tianfeng. Dia itu Xing Zantian? Siapa Xing Zantian? Semua orang di ketentaraan tahu dia. Dia tangan kanan Marsekal Tianfeng. Ah, masa sih? Cewek jalang ini dia benar-benar Marsekal Tianfeng? Saya terlambat, maafkan saya Marsekal. Bangun. Kalau kau datang lebih awal, aku tidak akan tahu Zhao Huai'an bagaimana dia bisa tak tahu malu sampai membunuh anaknya sendiri. Xing Zantian, Wakil Jenderal Marsekal Tianfeng. Dia benar-benar Sang Marsekal Agung Tianfeng. Dia Sang Marsekal Agung Tianfeng. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kau tak punya hati.
Kalau bukan karena dukungan Sang Marsekal Agung, mana mungkin kau jadi tak terkalahkan? Mana mungkin kau bisa berprestasi? Beraninya kau menyerang Marsekal, kurasa kau sedang cari mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia Sang Marsekal Agung Tianfeng? Kenapa tidak bilang yang sebenarnya dari dulu? Kalau kau bilang dari dulu, aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Kau akan percaya kalau aku bilang, di matamu, aku cuma perempuan rendahan, wanita desa yang cuma bisa cuci dan masak. Jangan cari-cari alasan. Untuk semua yang terjadi hari ini, Huai'an sudah berusaha keras. Hanya karena ucapanmu, kau mau menyangkal semua usahanya. Lagi pula, selain fakta-fakta itu, bukankah kau juga salah? Kesalahan terbesarku adalah menikah dengannya. Dan percaya dia tidak akan mengkhianatiku. Beraninya kau memfitnah Sang Marsekal. Datang dan tangkap wanita tua ini. Berhenti. Ibuku sudah sangat tua, bagaimana kau tega melakukan ini? Dia tua dan tidak sopan. Dia pantas menerimanya. Huai'an, jangan tertipu oleh trik mereka. Apa maksudmu dengan itu? Orang ini pasti bukan Xing Jantian asli, wakil jenderal. Dia bukan wakil jenderal Xing. Benar, dia adalah penipu yang diatur oleh Liu Anning. Palsu apa? Qingqing, apakah yang kau katakan benar? Tentu saja. Huai'an, kau terlalu menghormati Marsekal Tianfeng, sehingga kau dibutakan oleh trik mereka. Aku berani menegaskan, Liu Anning dan kekasihnya bekerja sama untuk menakut-nakutimu, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan di sini. Qingqing benar. Mereka pasti penipu. Liu ini bukan Marsekal Tianfeng sama sekali. Beraninya kau mempertanyakan identitasku? Apa? Kau terbongkar? Kau marah? Aku... Oh, katakan padaku, bagaimana kami adalah penipu? Seperti yang kita semua tahu, Marsekal Agung Tianfeng sangat menghargai Huai'an dan memberinya tombak Qinglong pecah formasi. Sudah jelas bahwa dia menginginkannya sebagai penerusnya. Jika dia adalah Marsekal Tianfeng, bagaimana mungkin dia memberikan tombak Qinglong pecah formasi kepada Huai'an? Ya, kenapa kita tidak melihatnya? Kalau dia benar Jenderal Tianfeng, mana mungkin dia memberikan tombak Qinglong kepada Jenderal Zhao? Ya, hanya dari satu hal ini saja. Sudah bisa dibuktikan bahwa dia pasti bukan Jenderal Tianfeng. Kamu tahu Jenderal Tianfeng akan datang, jadi kamu berencana menyamar sebagai Jenderal Tianfeng. Agar lebih meyakinkan, kamu bahkan menyuruh pacarmu menyamar sebagai wakil Jenderal Xing. Harus kuakui, rencanamu sangat bagus, tapi kamu lupa bahwa tombak Qinglong adalah kelemahan terbesarmu. Oh, ini adalah kecerobohan. Dasar jalang, apalagi yang bisa kamu katakan? Kalau berani menghina jenderal lagi, kau akan kubunuh. Kamu... Aku seorang pangeran. Kamu cuman rakyat biasa. Berani-beraninya kau menyentuhku? Ayo, tangkap mereka semua. Serang. Ini. Dasar pecundang. Aku adalah pangeran yang ditunjuk oleh kaisar. Kau berani menyentuhku. Itu sama saja menampar muka kaisar. Itu adalah kesajahatan berat. Cuma seorang pangeran kecil berani bertindak semena-mena? Bahkan jika kaisar ada di sini, aku tetap akan memukulmu. Kamu... Liu Anning, sampai saat ini, kau masih saja begitu sombong. Satu-satunya jalan keluar bagimu adalah mati. Liu Anning, kusarankan kau berhenti tepat waktu, dan cepat-cepat berlutut dan minta maaf. Demi hubungan kita di masa lalu, aku akan membelamu di hadapan Sang Jenderal Besar, aku akan memohon agar nyawamu diselamatkan. Berlutut, atau kau dan pacarmu pasti mati. Justru kamu yang pasti mati. Kamu masih keras kepala.
Sekarang kamu sudah ketahuan. Kaki-kakimu sudah ketakutan setengah mati. Aku menyarankanmu lebih baik kamu berlutut dan buka aibnya. Katakan bahwa dia yang menggoda kamu dan mengkhianati anakku. Kalau tidak, kamu memukul Yun Shinbo dan menodai kehormatan jenderal. Dosa ini tidak kecil. Nanti kamu pasti akan mati lebih tragis lagi. Kamu sangat tidak sopan. Kalau berani memfitnah Panglima, aku bunuh kamu. Kamu. Ibu, bagaimana kabar ibu? Aku malu menghadapi orang. Aku tidak mau hidup lagi. Berani-beraninya kamu memukul ibuku, berlutut dan minta maaf pada ibuku. Anakku sebagai seorang jenderal, mau biarkan ibumu diperlakukan seperti ini? Liu Anning, cepat minta maaf pada ibuku. Jangan sampai sisa perasaan kita hilang. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak membelamu. Jenderal Zhao si jalang itu sudah menghina saya habis-habisan hari ini. Meski kamu mohon pada Panglima, saya tidak akan melepaskannya. Saya akan menyiksanya dengan baik buat hidupnya lebih buruk dari mati. Dia menghina kita sedemikian rupa, kami pasti akan membuat hidupnya lebih buruk dari mati. Kalau kabar ini tersebar, bagaimana kami bisa menjaga muka dan bagaimana bisa berdiri tegak? Si jalang suka menggoda pria ya? Kalau begitu serahkan dia pada prajuritku, biar dia bersenang-senang. Kamu dengar itu? Liu Anning, inilah akhirmu. Nanti, kamu dan kekasih gelapmu anak haram yang kamu lahirkan, aku juga akan kirim dia ke rumah bordil, biar dia habiskan sisa hidupnya disiksa oleh para pria. Xing Jantian, Aku di sini. bawa dia turun. Bawa dia turun. Kamu? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Aku adalah Putri Changyan Hu. Hentikan, lepaskan gadis ini, Qing Qing. Kalau ada sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah. Changyan Hu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Liu Anning, kalau kamu berani menyentuh satu helai rambutku, ayahku akan membuatmu tercabik-cabik. Lepaskan aku. Tampar dia. Kamu. Liu Anning, kamu benar-benar tidak menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Kamu berani memukulku. Saat komandan datang, aku akan minta dia memotong tanganmu. Lalu membiarkan kalian berdua pezina dan pelacur berjalan telanjang di jalanan. Tampar. Cukup. Liu Anning, tidak apa kalau kamu putus asa. Apakah kamu sudah mempertimbangkan Nan akan terseret? Apakah kamu pantas menjadi seorang ibu? Hahaha, biar ku beritahu. Setelah aku bereskan kamu, aku akan perlahan-lahan bereskan anak harammu itu. Aku akan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya hidup dalam kegelapan selamanya. Haha, tidak, aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Membuatmu melihatnya disiksa orang lain, diintimidasi, dilecehkan, dan kemudian tidak berdaya. Xing Jantian, hancurkan mulutnya untukku. Ya, pukul dia. Berhenti semua. Apakah kau pikir aku, jenderal yang membela kota ini, tidak ada? Selama aku mengirimkan perintah talisman harimau ini, lebih dari 30.000 prajurit akan datang. Tidak peduli seberapa kuat kau tidak bisa melarikan diri. Selama aku memberi perintah, 800 penjaga Yun Mansion akan semua keluar dan mengelilingi tempat ini dengan ketat. Bahkan, lalat pun tidak bisa terbang keluar. Ayo sampaikan perintahku, panggil semua penangkap dan yamen di kota Yunzhou. Semua penangkap dan pelayan yamen datang ke pavilion Tianlong. Mari kita lihat seberapa sombong kau bisa. Bagus, kita diselamatkan. Liu Anning, cepat lepaskan Qing Qing. Lalu berlutut dan sujud untuk meminta maaf pada Qing Qing. Berlutut dan minta maaf pada Qing Qing. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk memohon ampun. Kau jangan sampai melepaskanku, atau nanti akan membosankan. Jangan khawatir, aku akan memuaskanmu dengan baik.
Apa yang diinginkan si perempuan ini? Liu Aning, trik apa lagi yang kau mainkan? Maafkan aku. Aku hampir menyerahkanmu pada binatang. Mulai hari ini, kita akan bertarung bersama. Hentikan. Liu Aning, dasar pelacur. Berani-beraninya kau mencemari tombak naga emas penembus langit milik Marsekal. Ini sungguh tidak sopan. Ya, kau anak durhaka, pelacur. Bahkan hanya menyentuh tombak ini sudah merupakan penghinaan terhadap Marsekal besar. Jenderal adalah pahlawan di antara para wanita, betapa mulianya dia. Kalau dia tahu kau menyentuhnya, tombak Qinglong penembus formasi, aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Turun sekarang. Berani-beraninya kau mengarahkan tombak Qinglong penyeberang formasiku. Turun. Turun. Berlutut. Turun. Liu Aning, kau benar-benar cari mati. Karena kau bersikeras mencari kematian, akan kukabulkan keinginanmu. Perintah Qianhu telah dikeluarkan. Dalam waktu setengah batang dupa, lebih dari 30.000 prajurit di kota Yunzhou akan mengepung tempat ini. Kau, dan kalian semua akan mati. Hanya dengan beberapa orang seperti kalian. Tidak perlu 30.000 prajurit Jenderal Feng. 800 orangku akan mencabik-cabik kalian. Kota Yunzhou berada di bawah yurisdiksiku. Membiarkan pelacur ini berulah di sini, itu kelalaian tugasku. Harusnya ditangani olehku, dan biarkan Marsekal besar Tianfeng yang menentukan nasibnya. Aduh, sekarang pelacur ini tidak bisa sombong lagi. Nanti akan kuberi pelajaran. Jalang ini merusak pesta perayaan dan menyamar sebagai panglima tertinggi. Ini semua salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Aku malu dengan kebaikan panglima tertinggi. Kasih aku muka. Biarkan aku menangkap jalang ini dan biarkan panglima tertinggi yang putuskan nasibnya. Tentu saja tidak masalah. Jenderal Zhao, jangan lemah hati. Jangan khawatir semuanya. Untuk jalang seperti ini, aku tidak akan pernah kasihan. Oke. Liu Aning, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, karena kamu tidak menghargainya. Kalau aku tidak menangkapmu sendiri, aku tidak bisa jelaskan ke panglima tertinggi. Ngapain kamu ngomong kosong sama dia? Waktu semua orang ada di sini, tangkap saja dia. Dia berusaha keras menghancurkan kerja kerasmu. Benar-benar menjengkelkan. Dan dia pantas dihukum. Untuk orang seperti ini, tidak boleh ada belas kasihan. Kalau tidak, itu akan kejam pada dirimu sendiri. Huai'an, waktu kamu menangkap Liu Aning, kamu harus tanya panglima tertinggi dan serahkan dia padaku. Aku akan bersenang-senang dengannya. Ibu dan Qingqing, jangan khawatir. Kalau dia berani menyakitimu, membuat usahaku sia-sia, aku tidak akan pernah berbelas kasihan. Kalian bodoh. Kalian tidak pantas berurusan dengan panglima tertinggi. Kamu benar-benar masuk peran. Masih berani keras kepala. Haha, kamu cuman selir. Ngapain kamu cari mati di sini buat seorang jalang? Sekarang, bunuh dia sendiri. Aku jamin kamu tidak akan ada kekhawatiran. Kamu juga seorang kapten di tentara, artinya kamu punya prestasi militer. Jangan buat kesalahan yang sama lagi. Kalau tidak, kamu hanya akan menghadapi kematian. Oh, jalan buntu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik apa ini. Token Fengzi, kamu benar-benar wakil jenderal dari Marsekal Tianfeng Xingjiantian? Token Phoenix, hanya wakil jenderal dari Marsekal Tianfeng dan Feng Ming 8th Record. Siapapun yang melihat token Phoenix ini, sama seperti bertemu langsung dengan Marsekal Tianfeng. Dan Xingjiantian adalah wakil jenderal yang paling dibanggakan. Namanya sangat terkenal. Kalau saja dia tidak hanya ingin mengikuti Marsekal Tianfeng, pasti sudah lama dia naik pangkat jadi jenderal. Mungkinkah dia benar-benar Xingjiantian, wakil jenderal Xing? Kalau dia benar wakil jenderal, berarti dia benar-benar Marsekal besar Tianfeng. Tidak mungkin. Dia pasti bukan Marsekal besar Tianfeng. Kalau begitu, lihat baik-baik apakah token ini asli atau palsu. Lihat.
Ini asli. Waktu aku masih di barak, aku pernah menerima token ejekan dari Letnan Singh. Ya ampun, dia benar-benar Marskal Tianfeng. Wah, selesai sudah semuanya. Ibu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak, meskipun dia wakil Jenderal Singh yang asli, itu belum tentu membuktikan dia adalah marsekal besar. Dalam 6 tahun ini, kamu hanya tahu mencuci, masak, dan merawat ibuku. Kamu cuma wanita desa biasa. Dia tidak pernah bilang dia marsekal besar. Ibuku bukan cuma ibu rumah tangga. Dia juga mengajariku kungfu dan mengajariku kaligrafi serta membaca. Zhao Huai'an, kamu benar-benar buta. Marskal besar mengorbankan segalanya untuk menikahimu dan punya anak. Tanpa dukungan diam-diam dari Marskal besar, kamu tidak akan mencapai apa yang kamu miliki sekarang. Malahan, sekarang setelah kamu sukses, kamu malah meremehkan Marskal. Dia adalah istri yang malang. Tidak hanya kamu cari kekasih baru, tapi kamu juga mau membunuh istrimu. Perbuatan seperti ini kamu lebih buruk dari binatang. Kamu tidak layak jadi ayah. Kamu bukan ayah. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Aku belum pernah lihat orang tak tahu malu sepertimu. Bukan begitu. Memangnya kenapa? Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak menyembunyikan jati dirimu, hal-hal tidak akan berakhir seperti ini. Menyalahkanku? Ya, menyalahkanmu. Huai'an hanya ingin mencari istri dari keluarga yang baik. Apa salahnya dia? Sementara kau hanyalah seorang wanita des. Apa kualifikasi yang kau miliki untuk bersama Huai'an? Sekarang setelah kau membuka jati dirimu, dan kau juga cocok untuk Huai'an, Huai'an juga akan memaafkanmu. Jangan tidak tahu diri. Aku butuh maafnya. Bahkan jika kau adalah Panglima Tianmen, lalu apa? Kau juga adalah istri Huai'an. Sejak dulu, suami memimpin istri. 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Apakah kau tidak mengerti aturan ini? Ibu saya benar. Kau adalah panglima di luar, tapi istri saya di rumah. Kau juga harus mematuhi etika dan moral. Kalau tidak, kau tidak pantas menjadi seorang istri. Selain itu, Cing-Cing dan aku benar-benar saling mencintai, dan kami rela. Kau tidak bisa memisahkan kami. Berani-beraninya kau memfitnah Panglima, ingin mati. Sing Jantian, ini urusan keluargaku. Apakah kau tidak punya hak untuk mengatur? Kau! Karena kau sangat ingin bersamanya, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ambil pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Ingat, hari ini aku Liu Anning menceraikanmu. Liu Anning, sejak dulu suami itu kepala istri. Hanya suami yang bisa menceraikan istri. Bagaimana mungkin istri menceraikan suaminya? Kamu melanggar norma. Ayah adalah panutan anak. Kalau ayah tidak baik, anak akan pergi dari rumah. Suami adalah kepala istri. Kalau suami tidak benar, istri bisa menceraikannya. Omonganmu tidak ada artinya. Kamu tidak punya hak untuk menceraikanku. Baiklah, aku akan tulis surat pada kaisar untuk menceraikanmu, dan aku akan menasihatinya agar dia mencabut gelarmu. Kenapa aku harus mencabut gelarku? Semua yang kamu punya sekarang semua dari aku. Aku bisa kasih, aku bisa ambil kembali. Dan kalian semua cuma mau menempel pada yang berkuasa dan membantu tirani. Apa kejahatannya? Kami juga termakan fitnah mereka sampai kami menyinggung Panglima Besar. Mohon kasihanilah kami. Iya, mereka lah biang keroknya. Kalau tidak, meski kau kasih kami 10.000 nyali, kami tidak akan berani. Ini semua salahmu. Aku akan tulis surat pada kaisar untuk melaporkanmu. Keluarga baik kami di Yunchong juga minta maaf pada Panglima Besar. Keluarga Zhao juga minta maaf pada Panglima Besar. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda, Panglima. Mohon maafkan kami. Barusan, kalian semua teriak bunuh aku. Sekarang minta maaf padaku. Kalau begitu, potong 1 lengan buat bukti ketulusanmu. Aku bisa pertimbangkan untuk lepaskan kalian. Sang Panglima Besar memintamu untuk memotong 1 lengan. Lakukan saja. Sang Panglima Besar, Anda bercanda.
Benar, Sang Panglima Besar. Kalau Anda mau, saya tidak masalah dengan emas, perak, properti, dan surat-surat. Tapi Anda ingin kami memotong satu lengan. Itu terlalu sulit bagi kami. Sulit bagi Anda. Anda mengancam akan menangkap saya, menghina dan menyakiti saya, meminta Anda memotong satu lengan. Itu sudah murah hati. Kalau tidak, biarkan. Yang Mulia memutuskan. Sing Jantian Ya, merencanakan untuk menyakiti saya. Apa hukumannya? sama dengan pemberontakan dan dipenggal. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Apa maksudmu? Letnan Singh, aku tahu perempuan brengsek ini. Memiliki kecantikan. Kamu ingin membantunya. Dan mengklaim bahwa dia adalah Marshal Tianfeng. Apa? Kamu ingin menghancurkan masa depanmu untuknya. Beraninya kamu meragukan identitas sang Marshal. Bukan meragukan, tapi aku yakin. Dia sama sekali bukan Marshal Tianfeng. Letnan Singh, aku menasihatimu lebih baik kamu kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, Marshal Tianfeng akan tahu. Kamu akan mati. Qingqing, kamu bilang dia bukan Marshal Tianfeng. Tentu saja, kalian semua terlalu menghormati Marshal Tianfeng, sehingga kalian kehilangan kemampuan untuk membedakan. Letnan Jenderal Singh telah membuktikan bahwa dia adalah Marshal. Bagaimana mungkin itu palsu? Tentu saja semua orang tahu kesetiaan Singh kepada Marshal. Apakah kamu punya bukti untuk itu? Tentu saja, yang pertama. Aku sudah bilang sebelumnya, bahwa jika dia adalah Marshal Besar Tianfeng, bagaimana mungkin dia tahu bahwa Huai'an menceraikan istrinya dan menikah dengan yang lain, masih memilih memberikan tombak King Long Broken Formation kepada Huai'an? Ini jelas tidak masuk akal. Kedua, Wakil Singh bilang dia adalah Marshal Tianfeng. Jadi dia adalah? Kupikir dia sengaja menggoda Letnan Singh dan menipu Singh untuk membuat pertunjukan bagus ini. Omong kosong. Masa Letnan Jenderal Qin bisa marah? Artinya, kesimpulanku benar. Kamu memang tak bisa ditolong. Kamu yang tak bisa ditolong. Untuk pelacur ini, kau berani melawan perintah Marsekal. Apa kesalahanmu? Nona Xiao benar. Sama sekali bukan sang Marsekal Besar. Ini Singh dan pelacur ini yang bersekongkol untuk memainkan sandiwara. Letnan Singh, dengan melakukan ini, tidakkah kau takut Marsekal Tianfeng menyalahkan? Letnan Jenderal Singh, meskipun kau adalah orang kepercayaan Marsekal, tapi kau tak boleh melakukan hal kasar seperti ini untuk wanita ini. Kau sedang menghitung kematianmu. Letnan Singh, meskipun jabatanmu tinggi, tapi kau tak bisa menggunakan statusmu untuk menindasku dan menghinaku untuk pelacur ini. Kurasa kau tak boleh melakukan itu. Aku adalah Adipati Yunxing, ditunjuk oleh Kaisar, dan gelarku lebih tinggi darimu. Kalau bukan karena kau adalah jenderalnya Marsekal, kau pasti sudah harus berlutut dan memberi hormat padaku. Aku adalah Gubernur Yunzhou dan pejabat istana. Bahkan jika ada hukuman, itu adalah dekret Kaisar. Apa hakmu? Baiklah. Kalian adalah pejabat penting di istana. Aku ingin menghukum kalian dengan ringan dan memberi kalian kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena kalian sendiri tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Sing Jantian, aku di sini. Sampaikan perintahku. Gubernur Yunzhou, Feng Zhenting, Chen Wei dari Yunzhong, Wei Chihu, Markis dari Yunbo, berniat membunuhku. Pecat mereka dari jabatannya, sita properti mereka, dan masukkan mereka ke penjara dan hukum mereka. Ya. Kau sudah terbongkar, tapi masih berani bicara sembarangan. Apa kau pikir dengan mengandalkan Letnan Singh ini, kau benar-benar bisa berbuat sesukamu? Meskipun aku sudah lama meninggalkan istana, tapi aku tidak bisa dengan mudah dipecat atau propertiku disita. Bahkan Singh tidak punya hak untuk melakukannya. Nah, dengan status kami tidak bisa dihancurkan dengan satu kata. Aku akan lihat bagaimana kau bisa memecat kami dan bagaimana menyita properti kami. Grand Marshal ingin memecatmu dan menyita rumahmu. Yang dia butuhkan hanya satu kata. Awalnya, kau hanya perlu kehilangan satu lengan untuk mempertahankan jabatan dan gelarmu, dan masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang kau hanya punya jalan buntu. Kau menggertak kami. Lihat semua perwira di sini. Takut sampai menyerah? Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau ingin melanjutkan permainan ini. Aku akan menunggu pemecatan dan penggeledahan rumahmu.
Jika kau tidak bisa melakukannya hari ini, kau tidak bisa keluar hidup-hidup. Bahkan Letnan Singh tidak bisa melindungimu. Oke, mari mulai denganmu, Yun Shinbo. Pemecatan dan penggeledahan rumah. Keluarga Yun Singbo saya adalah keluarga yang mengikuti mendiang kaisar. Pahlawan pendiri. Kamu adalah wanita buangan palsu. Dan menggunakan kekuatan Kementerian Pidana untuk berbuat semaumu. Lucu sekali. Yang lucu adalah kamu. Kamu bahkan tidak tahu kamu sekarat. Sekarang berlutut dan mengaku bersalah dan potong satu lenganmu. Keluargamu mungkin masih punya kesempatan untuk selamat. Sing Jantian, apa kamu benar-benar mau jadi musuh kita semua demi wanita ini? Tidakkah kamu takut Marskal Besar akan menyalahkanmu dan membuatmu tidak punya tempat dikubur? Hei, kamu yang sekarat. Dengan tingkah lakumu, Marsekal Besar pasti tidak akan mengampunimu. Kalian semua adalah orang-orang berkuasa di Yunzhou. Bukan hanya keluarga Yun Xiong saya. Aku tidak percaya kamu bisa membunuh kita semua. Tian Xinbo benar. Kita tidak perlu takut pada mereka. Apalagi Jenderal Feng. 30.000 pasukan penjaga dan mereka bisa menenggelamkannya dengan ludah. Liu Anning, lebih baik kamu mengaku dan tunduk pada hukum. Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, kamu hanya akan mati lebih buruk. Kamu percaya semua yang dia katakan. Kamu tidak percaya apa yang aku katakan. Aku berutang segalanya padanya. Aku hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Liu Anning, aku tahu. Kamu melakukan hal-hal ini karena kamu tidak terima. Tapi keadaan sudah sampai sejauh ini. Setelah itu, kamu tidak hanya gagal mendapatkan hati Huai'an, tapi juga mati. Komedi ini harus berakhir. General Feng, tolong panggil pasukan penjaga kota dan tangkap mereka semua. Tuan, ada yang tidak beres. Kediaman Yunshin telah diserbu. Nyonya. Ibu, apa yang terjadi? Tuan, orang macam apa yang Tuan langgar? Kediaman Yunshun kita sudah digeledah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jenderal, ada masalah. Kediaman Jenderal kita sudah digeledah. Jenderal, 30.000 pasukan penjaga kota sudah semuanya dikendalikan. Wakil Jenderal Tang Ming juga sudah ditangkap. Apa yang terjadi? Tuan, kediaman prefek kita juga sudah digeledah. Tuan juga sudah dipecat. Kita sudah tamat. Tidak mungkin. Siapa yang melakukannya? Dipimpin oleh Feng Mingjun. Ada 8 pria bertopeng. Mereka bilang diperintahkan oleh Marsekal Tianfeng. Apa Feng Ming sudah di sini? 8 pria bertopeng. Mungkinkah Feng Ming Baje? Mungkinkah dia benar-benar Marsekal Tianfeng? Sama sekali tidak mungkin. Dia jelas-jelas wanita yang dibuang. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin Marsekal Agung Tianfeng. Kecuali Marsekal Angin, tidak ada yang bisa memerintah pasukan Feng Ming. Bagaimana mungkin dia menjadi Marsekal? Ayahku adalah Chang Yuanhou. Bahkan jika kamu Marsekal Tianfeng, kamu tidak bisa menyentuhku. Kamu hanya putri kecil seorang markis. Kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Ayahku adalah pejabat besar Dali. Dia dianugerahi gelar markis karena banyak prestasinya. Meskipun dia jauh dari medan perang, tapi dia punya banyak murid. Dan ada banyak orang yang punya kekuatan militer. Jika kamu berani menyentuhku, tanya dulu mereka setuju atau tidak. Ini kepercayaan dirimu. Tentu saja, ayahku adalah bapak pendiri Dali, salah satu dari 24 pahlawan pavilion Yanling. Bukankah ini cukup untuk kepercayaan diri? Bibi dan Huai'an, jangan khawatir. Selama aku di sini, dia tidak akan berani menyentuh kita. Kalau dia berani melakukannya, ayahku pasti akan menasihati kaisar dengan mengatakan dia membunuh orang tak bersalah. Apalagi, Huai'an punya jasa militer. Membunuh seorang pahlawan bahkan lebih buruk. Qingqing benar. Dengan Qingqing di sini kita akan baik-baik saja. Liu Anning, latar belakang keluarga Qingqing tidak kalah dengan latar belakangmu. Dan itu membantu Huai'an. Kalau kau mau bercerai, silakan saja. Siapa yang peduli padamu? Aku mencintai Qingqing dengan sepenuh hati. Kalau kau mau bercerai, aku akan penuhi keinginanmu. Dengan begitu, aku bisa menikahi Qingqing sesuai keinginanku. Lalu bagaimana kalau kau adalah panglima besar? Hati Huai'an ada padaku. Kau sudah kalah. Kau pikir aku masih memandang rendah pria tak berperasaan seperti itu?
Tidakkah kau takut suatu hari nanti dia akan memanjat bangsawan yang lebih berkuasa dengan latar belakang keluarga yang lebih baik dan meninggalkanmu lagi? Cingking, jangan dengarkan kata-kata provokasinya. Aku hanya mencintaimu di kehidupan ini dan takkan pernah mengecewakanmu. Aku percaya padamu. Liu Anning, kau tidak bisa menggunakan cara ini untuk memisahkan aku dan Cingcing. Kuberitahu padamu, dia 1000 kali lebih baik darimu. Sekarang kau hanya bisa iri padaku. Apa yang bisa kau lakukan? Xing Jantian, aku di sini. Xiao Qingqing, Zhao Huai'an dan Zhang, bawa mereka keluar. Ya Tuan, ayo bawa mereka pergi. Berani-beraninya kau? Kau, berani-beraninya kau menyentuhku? Kalau ayahku tahu, dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bawa mereka pergi. Pergi. Pergi sana, kalian berdua pasangan selingkuh. Aku bisa pergi sendiri, jangan sentuh aku. Ini Sang Panglima Besar. Berdiri. Sang Panglima Besar, kami akhirnya menunggu perintah Tianfeng. Kami bisa mengikuti Panglima lagi untuk bertempur di medan perang. Kau sudah menderita banyak selama tahun-tahun ini. Aku akan pergi ke istana untuk menemui Kaisar. Mohon izinkan aku untuk pergi berperang. Kau bisa bertempur bersamaku nanti. Iya. Yang mulia, saya telah menyelidikinya dengan jelas. Sang Panglima Besar Tianfeng berada di Yunzhou, tapi... Tapi apa? Sang Panglima Tianfeng telah dizalimi dan dia telah dikhianati. Apa yang terjadi? Cepat ceritakan padaku. Suami Sang Panglima Tianfeng adalah Zhao Huai'an yang baru saja dinobatkan sebagai Jenderal Zhen Yuan. Setelah Zhao Huai'an meraih kesuksesan, dia berhubungan dengan putri tertua Markis Zhang Yuan. Apa? Yang mulia, tenanglah. Tidak hanya itu, Zhao Huai'an ingin bersama Xiao Qingqing. Dia ingin membunuh istrinya dan putrinya di upacara. Beraninya dia. Dia berani membunuh saudariku. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Tuan Zhao Huai'an ini telah diangkat sebagai Jenderal Zhen Yuan. Kalau dia menikahi Qingqing, kediaman Markis Zheng Yuan akan semakin berkuasa. Qingqing punya selera yang bagus. Zhao Huai'an sedang dalam posisi kuat. Marsekal Tianfeng memahkotainya sendiri dan memberinya tombak Qinglong pemecah formasi. Masa depannya cerah. Kalau dia bisa menang beberapa pertempuran lagi, saya yakin dia pasti akan jadi Marsekal. Nanti kediaman Markis Zheng Yuan saya akan semakin berkuasa. Bahkan para adipati harus bersikap sopan pada kita. Tuan, ada kabar buruk. Ada apa? Tuan, Putri Sulung dan Jenderal Zhao dikawal kembali ke ibu kota dan dipenjara di Kementerian Hukuman. Apa? Ayah. Ayah, tolong selamatkan aku. Tempat sialan ini. Aku nggak mau tinggal di sini sebentar pun, Ayah. Apa yang terjadi? Siapa yang berani mengurungmu di sini, bilang saja aku akan urus untukmu. Aku nggak akan memaafkannya. Aku menyinggung Marsekal Tianfeng. Apa? Adal telah menyinggung Marsekal Besar Tianfeng. Apa yang terjadi? Saya hanya tahu, istri Huai'an adalah Marsekal Tianfeng. Istri Zhao Huai'an adalah Marsekal Besar Tianfeng. Bagaimana mungkin? Ayah, Anda harus menyelamatkan saya dan Huai'an. Ayah? Jangan khawatir, saya pasti akan menyelamatkan kalian berdua. Tan akan pergi ke istana untuk menemui Kaisar sekarang. Saya Liu Anning, dan saya telah melihat Yang Mulia. Anning. Oh, Anning, cepat bangun. Biarkan saya melihat dengan baik. Oh, kamu terlihat lebih kurus dan lebih gelap. Tanganmu lebih kasar daripada saat memegang senjata. Kamu telah menderita selama 6 tahun. Yang Mulia,
Saya datang ke istana untuk menemui Anda untuk meminta 2 hal. Silakan. Saya memohon Yang Mulia untuk mengeluarkan perintah untuk menceraikan Zhao Huai'an. Aduh, saya sudah tahu tentang urusanmu. Bahkan, jika kamu tidak menyebutkannya, saya akan mengeluarkan perintah untuk membiarkan kamu bercerai. Zhao Huai'an ini sungguh tak berperasaan. Saya akan mencabut gelar jenderalnya dan menurunkannya menjadi prajurit biasa. Aning, apa pendapatmu? Jika kamu masih merasa tidak puas, saya akan mengirimnya ke perbatasan dan disiksa sampai mati dan menjadi budak selamanya. Terima kasih Yang Mulia atas kasih sayang Anda. Perceraian adalah hal pertama. Apa hal kedua? Yang Mulia, saya ingin masuk barak lagi untuk menjaga perbatasan untuk Dali. Jika Anda ingin bergabung dengan tentara lagi, bertahun-tahun yang lalu, saya meninggalkan barak untuk memenuhi keinginan ibu saya. Tapi saya dikhianati. Saya hanya berpikir barak adalah tempat yang paling cocok untuk saya. Saya harap Yang Mulia mengizinkannya. jika Anda sudah bulat tekad, saya setuju. Terima kasih Yang Mulia. Oh, cepat bangun. Saya dengar Anda punya seorang putri, Nanan sangat lucu. Mengapa tidak membawanya untuk saya lihat? Putri saya tidak tahu apa-apa, karena takut menyinggung Yang Mulia. Apakah Anda begitu asing dengan saya? Anda bukan hanya Grand Marshal Dali, tapi juga saudari saya. Putri Anda adalah keponakan saya. Sebagai pamannya, bagaimana mungkin saya memakan keponakan saya? Di mana dia sekarang? Biarkan Gaude menjemputnya dan tinggal beberapa hari. Di kediaman Adipati Ding. Jika Anda mencurahkan diri pada militer, Nanan sendirian di kediaman Adipati Ding. Dapatkah Anda tenang? Baiklah, bawa dia ke istana dan biarkan Putri Chaoyang merawatnya. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih atas kebaikan Anda. Yang Bina Mulia Tetuanan Changyang meminta audiensi. Dia datang dengan cepat. Persilakan, dia masuk. Baik. Aning, jangan khawatir. Hari ini, aku akan memberikan pelajaran yang berharga pada Xiao Qingqing untuk melampiaskan amarahmu. Hamba bersujud di hadapan Yang Mulia. Mengapa kau datang menemuiku? Yang Mulia, putri hamba dipenjara di Kementerian Hukuman. Hamba mohon Yang Mulia membebaskan putri hamba. Lepaskan dia. Apakah kau tahu apa yang telah dia lakukan? Putri hamba tidak tahu apa-apa. Hamba mohon ampun. Kau telah mendidik seorang putri yang baik. Dia berani mengancam akan membunuh panglima perang dinasti kita dan membunuh adikku. Kau ingin aku melepaskannya? Yang Mulia, tenanglah. Putri hamba sama sekali tidak bermaksud begitu. Jika dia tahu identitas sang panglima perang, dia pasti tidak akan berani lancang. Oh, maksud Tuan Cheng Yuan adalah jika aku adalah wanita biasa, aku bisa dibunuh seenaknya, ya? Hamba tidak bermaksud begitu. Dia tahu Zhao Huai'an sudah punya istri, tidak hanya berselingkuh dengannya, tapi juga membunuh istrinya untuk merebut posisi. Inilah didikan dari Markis Chang Yuan. Jika hal ini tersebar, Markis Chang Yuan tidak takut merusak moralitas dan nama baik. Sekarang kau masih membela Xiao Qingqing. Apakah kau tahu apa yang dia katakan di Pavilion Tianlong? Apa yang dia katakan? Dia bilang ayahnya, Markis Chang Yuan adalah salah satu dari 24 pahlawan Yanling. Dia memiliki jasa militer yang besar dan banyak murid. Dan banyak dari mereka memegang kekuasaan militer. Jika aku berani menyentuhnya, murid-muridnya tidak akan mengizinkannya. Meskipun Markis Chang Yuan tidak berada di ketentaraan, dia bisa memerintah pasukan. Xiao Yuan, apakah kau ingin memberontak? Yang Mulia, tolong dengarkan, saya tidak punya niat seperti itu. Itu semua omong kosong dari putri saya. Aku bilang, beraninya dia membunuh panglima besarku. Karena kamulah dia berani. Hari ini, aku akan lihat apakah aku menyentuhnya, murid-muridmu dari Markis Chang Yue. Apakah mereka akan memberontak? Bawa Xiao Qingqing dan Zhao Huai'an ke sini.
Bahkan jika kau mengadukan kepada kaisar, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau masih belum bersujud di hadapan kaisar. Kurang ajar. Beraninya kau kurang ajar di hadapan kaisar? Sujudlah. Ayah, kau... Sujudlah. Xiao Qingqing memberi salam kepada Yang Mulia. Yang Mulia, panjang umur dan sehat selalu. Menteri Zhao Huai'an memberi salam kepada Yang Mulia. Xiao Qingqing, aku dengar kau mengancam bahwa aku tidak berani menyentuhmu. Kau bilang, jika aku menyentuhmu, seseorang tidak akan setuju. Aku ingin tahu siapa yang tidak setuju. Tentu saja, itu adalah mantan murid ayahku. Diam. Biarkan dia bicara. Aku adalah anak kesayangan ayahku. Seperti kata pepatah, jangan lihat biarawannya, tapi lihat budanya. Jika Yang Mulia menghukumku, tidakkah Yang Mulia takut dengan ketidakpuasan rakyat? Kau anak durhaka. Xiao Qingqing ini benar-benar bodoh. Entahlah, apa yang Zhao Huai'an lihat dari dirinya. Terus terang saja, dia tidak pantas dibandingkan dengan sang jenderal. Chang Yuanhou ini lambat laun akan kena imbasnya karena dia... Baginda, Huan An baru saja berjasa besar, tapi malah dipermalukan oleh Liu Anning di depan umum, dan diancam untuk dicabut jabatannya sebagai jenderal. Jabatan jenderal itu diberikan oleh kaisar. Masa iya dia seenaknya mencabut? Dia sama sekali tidak menganggap Baginda. Lanjutkan. Baginda tidak marah. Sepertinya seperti yang kuduga. Mereka takut dengan kekuatan ayahku di istana, dan tidak berani menyentuhku, Liu Anning. Dia menyiksaku dan Huai'an secara diam-diam. Dia bukan sedang memukul kami, tapi wajah Baginda yang sedang dipukulnya. Aku mohon Baginda menghukumnya dengan berat. Ya, harus dihukum berat. Lanjut. Baginda, Huai'an dan aku sungguh saling mencintai. Aku mohon Baginda mengizinkan Huai'an dan Liu Anning bercerai. Keluarkan dekrit untuk menikahkan Huai'an denganku. Aku setuju Liu Anning dan Zhao Huai'an bercerai. Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Baginda. Liu Anning, kau lihat kan? Baginda masih berpihak padaku. Sudah kubilang, selama ayahku ada di sini, kau tidak bisa mengalahkanku. Kau yakin? Tentu saja, ini benar. Tadi kau tidak dengar? Baginda baru saja menyetujui kau dan Huai'an bercerai. Aku akan minta Baginda mengesahkan pernikahan kami sekarang. Diam. Ayah, kenapa ayah memukulku? Yang Mulia telah menyetujui permintaanku. Yang Mulia, putri saya sedang bicara ngawur. Mohon maafkan dia. Xiao Yuan, kamu telah mendidik seorang putri yang baik. Ayah, kaisar memujiku. Kenapa kamu tertawa? Yang Mulia telah membantuku, bukan kamu. Beraninya kamu tertawa. Aku tertawa karena kamu tidak tahu kamu akan mati. Aku akan mati, kamu mengigau, diam. Apa yang dia bicarakan itu? Kurasa itu semua keluar dari hatinya. Kalau bukan karena kamu mengajarinya sehari-hari, mana mungkin dia berani bicara makar seperti itu? Xiao Qingqing, maksudmu apa? Kalau aku menghukummu, murid-murid ayahmu akan mengerahkan pasukan untuk menyerbu istana dan memaksaku untuk membebaskanmu dari hukuman. Ini adalah pemberontakan atau labirin. Tidak. Itu bukan pemberontakan. Itu bukan pemberontakan. Lalu apa itu? Yang Mulia, tenanglah. Putri saya memang bicara ngawur. Saya tidak punya niat memberontak. Kesetiaanku seterang matahari dan bulan. Yang Mulia, mohon selidiki. Anak durhaka, kenapa kamu tidak bersujud kepada Yang Mulia dan minta ampun? Yang Mulia, ampunilah saya. Ayo tangkap Xiao Qingqing. Hukum mati. Yang Mulia, tolong ampuni saya. Saya salah, Yang Mulia. Tolong maafkan saya. Yang Mulia, kasihanilah. Saya hanya punya satu anak perempuan. Tolong maafkan saya, Yang Mulia. Yang Mulia, saya tidak ingin mati. Yang Mulia, saya tidak akan bicara sembarangan lagi. Tolong ampuni saya, Yang Mulia. Saya rasa Anda tidak bicara sembarangan. Saya hanya bicara sembarangan. Saya belak-belakan. Gaode. Karena dia bicara sembarangan, tapik dia. Saya patuh. Yang Mulia, lepaskan saya. Yang Mulia, tolong tunjukkan belas kasihan. Seseorang tahan dia. Yang Mulia.
Yang mulia, saya salah, Yang mulia. Yang mulia, kasihanilah. Qingqing lemah, tidak tahan siksaan seperti itu, Yang mulia. Zhao Huai'an ada di sini. Saya bahkan tidak tahu Anda adalah pria yang kejam dan tak berperasaan. Untuk menaiki tangga kekuasaan, Anda meninggalkan istri dan anak perempuan Anda. Dengan karakter seperti itu, tidak pantas menjadi jenderal. Sampaikan kehendak saya. Zhao Huai'an dicopot dari jabatan jenderal, diturunkan menjadi rakyat biasa, dan dikirim ke tentara. Yang mulia, kasihanilah. Saya tahu saya salah. Yang mulia, tolong kasihanilah. Saya ingin melihat tanpa Aning. Bisakah Anda masih menjadi jenderal? Berhenti. Bawa dia turun dan pukul dia 20 kali. Jika Anda melakukannya lagi, saya akan dihukum mati. Patuh. Bawa dia pergi. Tidak. Ayah, selamatkan saya. Ayah, tidak, selamatkan saya. Yang mulia, kasihanilah. Aku sudah bersikap lunak. Jika kau memohon lagi, aku akan menghukummu 2 kali lipat. Terima kasih, Yang mulia. Semuanya pergi. Aku akan pergi. Aning, aku menyelamatkan nyawa Xiao Qingqing. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Aku tidak berani. Yang mulia benar melakukannya. Chang Yuanhou adalah salah satu dari 24 pahlawan pavilion Yanling. Dia memiliki prestasi militer yang besar dan banyak murid. Jika kita benar-benar membunuh satu-satunya putrinya, itu akan tidak pantas. Selain itu, dengan kondisi fisik Xiao Qingqing, bahkan jika dia hanya dipukul dengan 20 tongkat, mungkin akan membunuhnya. Chang Yuanhou memiliki banyak murid dan pengikut, terutama Sun Hu di perbatasan utara. Sun Hu adalah mantan wakil jenderalnya. Perbatasan utara belum pernah diredakan, yang telah menghabiskan banyak sumber daya keuangan dan material. Aku curiga pasti ada yang salah. Aku mengirimmu ke perbatasan utara untuk meredakan pemberontakan dan untuk menyelidiki kesepakatan gelap itu. Aku akan patuh dan menjalankan tugasku. Ayah, sakit sekali. Selamatkan aku. Yang mulia, tolong berhenti memukul. Yang mulia, tolong tunjukkan belas kasihan. Selamatkan nyawanya. Tuan, ini adalah kejahatan menipu Kaisar. Jika Kaisar tahu, kita semua akan dieksekusi. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Asal 20 cambukan. Bagaimana dia bisa menahannya? Ya. Itu semua kesalahannya sendiri. Jika tidak tahan, kau harus menanggungnya. Tuhan, tolong jangan mempermalukan mereka. Kenapa tidak lanjutkan buat Kaisar marah? Itu kejahatan berat. Liu Anning, kau sangat kejam. Jika sesuatu terjadi pada Qingqing, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Kau panggil aku apa? Liu Anning. Aku tanya kau. Kau panggil aku apa? Kau. Kau cuma seorang prajurit. Berani memanggilku dengan namaku. Kau panggil aku apa? Panglima besar. Ingat, jika kau berani tidak menghormatiku lagi, aku akan menghukummu dengan hukum militer. Liu Anning, tunggu aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dokter, bagaimana kondisi pasiennya? Nona muda ini hanya terlalu ketakutan. Dan 20 cambukan membuatnya lemah darah. Dia perlu istirahat sebentar untuk pulih. Aku akan meresepkan beberapa obat untuk membantunya pulih lebih cepat. Baik, terima kasih dokter. Anakku, sejak kecil tidak pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain nanti? Ayah, aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Aku ingin balas dendam.
Aku ingin Liu Anning menderita lebih dari mati. Aku ingin Liu Anning menderita lebih dari sekadar mati. Anakku. Bunda. Guru, aku tidak peduli dia itu jenderal atau bukan. Anakku sudah menderita ketidakadilan seperti ini. Kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Liu Anning keterlaluan. Dia benar-benar mengira dengan dukungan kaisar dia bisa mengabaikanku. Saat aku memenangkan banyak pertempuran, dia masih dalam kandungan ibunya. Ayah tidak akan membiarkan ini begitu saja. Oh. Ayah, Huai'an sekarang diturunkan pangkatnya jadi prajurit biasa. Ayah harus membantunya. Huai'an punya bakat yang nyata. Asalkan ayah memberinya sedikit bantuan, masa depannya akan cerah. Jangan khawatir, aku pasti akan mendukungnya. Terima kasih Tuan, Huai'an tidak akan mengecewakanmu. Liu Anning akan kubuktikan padamu, bahkan tanpa dukunganmu, aku tetap bisa membuat namaku dikenal. Kak Anning, akhirnya kamu kembali. Kita sudah lama tidak bertemu. Kak Zhaoyang, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kamu sudah tumbuh besar. Nanan memberi salam kepada Putri Chaoyang. Nanan sudah bertemu Putri Chaoyang. Wah, Nanan lucu sekali. Kak Zhaoyang, selama aku bertugas di luar, Nanan akan kuserahkan padamu. Maaf merepotkanmu. Tidak merepotkan, aku justru bosan. Aku senang ditemani Nanan. Nanan, ibu akan pergi sebentar. Kamu harus jadi anak yang penurut ya. Iya, jangan khawatir Bu, Nanan akan jadi anak yang baik. Zhao Huai'an memberi hormat kepada Jenderal San. Jenderal Zhou, Anda tidak perlu terlalu sopan. Saya sudah diberhentikan sebagai jenderal oleh kaisar, saya bukan jenderal lagi. Qingqing sudah bertemu dengan Paman Sun. Ini surat untukmu dari ayahku. Silakan lihat. Tuan Hou sangat berbaik hati padaku. Tanpa dukungannya, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki sekarang. Paman Sun, kali ini jangan biarkan Liu Anning pergi. Lebih baik pastikan dia tidak pernah kembali. Jangan khawatir, karena ini perintah Markis, aku akan pastikan Liu Anning tidak akan pernah kembali. Jenderal penguasa kota Beiyue, Sun Hu, dulu adalah wakil jenderal di bawah Markis Long March. Para letnan lainnya juga lebih atau kurang disukai oleh Markis. Aku khawatir mereka akan melawanmu dan tidak mengikuti pengaturanmu. Kalau begitu, biarkan mereka lihat caraku menangani pasukanku. Ayo pergi. Siapapun yang melanggar kediaman jenderal bunuh tanpa ampun. Marsekal, aku sudah memberitahu mereka waktu kedatanganmu, tapi belum ada yang keluar menyambut kita, bahkan menghalangi jalan kita. Mereka ingin mempermalukan kita. Tergantung siapa yang memberi peringatan kepada siapa. Tergantung siapa yang melihat siapa. Kamu buta. Lihatlah Panglima Besar Tianfeng. Berani-beraninya kau menghalangi kami. Aku tidak kenal panglima manapun. Jenderal sudah memerintahkan penyusup akan dibunuh. Lihat baik-baik. Ini adalah segel jenderal. Suruh Sun Hu keluar ke sini untuk menyambut Panglima Tianfeng. Kalian adalah pendeta palsu. Aku curiga kalian adalah musuh yang menyamar dan ingin menyusup untuk membunuh Jenderal San. Ada yang menyamar sebagai panglima untuk membunuh Jenderal San. Tangkap mereka dengan cepat. Sepertinya Sun Hu benar-benar ingin menampar wajahku. Maka angan-angannya salah. Feng Ming Bajie. Siapapun yang berani melakukannya, tembak sampai mati. Ya. Tangkap mereka cepat. Aku menyambut Panglima Besar. Aku tadi ada urusan.
tidak bisa menyambutmu dari jauh. Mohon maaf, Panglima. Mengapa Sun Hu tidak bersujud saat melihatku? Lutut pria itu berharga. Bagaimana mungkin kami berlutut di depan wanita? Bagaimana mungkin kita berlutut pada seorang wanita? Beraninya kau tidak menghormati Panglima Besar? Hanya karena dia memenangkan beberapa pertempuran, dan dia adalah janda Adipati Ding. Lalu Yang Mulia mengangkatnya sebagai Panglima Besar. Siapa yang belum pernah menang perang? Prestasi militer kami lebih banyak darinya. Ya, ada 32 luka di tubuhku. Hampir saja mati. Kalau mau aku menghormatinya, kecuali dia lebih hebat dariku. Kalau tidak, mustahil. Bahkan sebagai jenderal di pasukan ini kekuatan yang berbicara. Meskipun kau adalah panglima besar yang ditunjuk kaisar, lalu apa? Kau harus meyakinkan kami. Jangan kasar pada Panglima Besar. Mereka semua adalah prajurit. Mereka hanya mengakui kekuatan. Mereka akan patuh pada siapapun yang lebih kuat. Mohon maafkan saya. Kalau begitu, tunjukkan keahlianmu, Panglima. Baiklah, kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menerima. Kumpulkan pasukan. Besok di lapangan latihan. Di depan semua prajurit, aku dan semua jenderal akan bertanding dengan baik. Bagaimana mungkin kau kalah? Jika aku kalah, aku akan meminta kaisar untuk mencopot jabatanku sebagai panglima. Jika kalian kalah, kalian akan mematuhi perintah. Siapapun yang tidak mematuhiku atau melanggar perintah akan dihukum sesuai hukum militer. Baik. Sepakat. Ayo. Wah. Seorang wanita mau memerintahku. Kita lihat besok bagaimana dia akan dipermalukan di depan semua prajurit. Hahaha. Zhao Huai'an, kau cuma seorang prajurit. Apa hakmu duduk di sini? Dia tunanganku, menantu Chang Yahan. Kenapa dia tidak boleh duduk? Tidak ada menantu Chang Yahan. Berdiri dan pergi dari sini. Liu Aning, jangan keterlaluan. Aku diperintahkan ke sini untuk meredam kekacauan di perbatasan. Semua hal di sini adalah wewenangku. Berani-beraninya kau melawanku? Cuma seorang prajurit? Tangkap dia. Hukum dia dengan hukum militer. 30 pukulan tongkat. Sebagai contoh. Siap. Liu Aning, jangan anggap Bulu sebagai anak panah perintah. Kau sangat menyasar Huai'an. Kurasa kau cemburu. Balas dendam pribadi untuk menekan Huai'an. Jenderal, mungkinkah untuk hal sepele seperti ini kau mempermasalahkannya? Kalian, siapa yang mau duluan bertanding dengan Marsekal ini? Aku duluan. Jenderal, mohon bimbingannya. Liu Aning, kau cuma mengandalkan kediaman Dingguo, nama keluarga yang setia. Kalau tidak, kenapa Kaisar memberikanmu seorang wanita untuk menjadi Marsekal besar? Memimpin 3 pasukan. Letnan Jenderal Li. Telah keluar dari tumpukan mayat. Kupikir, kau tidak akan bisa melewati Letnan Jenderal Li. Liu Aning, kusarankan kau lebih baik kau mengundurkan diri sebagai marskal besar agar tidak mempermalukan diri di depan para prajurit. Tapi kalau itu mempengaruhi semangat juang dan menyebabkan kekalahan, bisakah kamu bertanggung jawab? Kamu adalah Grand Marshal yang ditunjuk oleh Kaisar. Kalau kamu kalah, itu berarti Yang Mulia salah menilai. Kalau kamu memfitnah Kaisar, kamu tidak akan sanggup menanggung hukumannya. Ini adalah kamp militer. Kalian berdua ini siapa? Beraninya kalian bicara kasar padaku? Kamu memukulku. Apa belum cukup aku pukuli kamu? Kalau berani lagi bicara kasar padaku, aku tidak segan-segan menghancurkan mulutmu. Dan kamu, beraninya kamu mempertanyakanku? Cuma prajurit biasa? Siapa yang kasih kamu nyali? Aku... Beraninya kamu berdiri di sini sebagai prajurit biasa? Jenderal San, beginikah cara kamu latih pasukanmu? Beraninya seorang prajurit berdiri setara denganmu dan mengabaikan hierarki? Bagaimana kamu bisa pimpin pasukan untuk bertempur? Atau kamu sedang berpikir untuk pilih kasih? Jangan lupa Zhao Huai'an. Dia diturunkan pangkat oleh kaisar sendiri dan dikirim ke ketentaraan. Kamu biarkan dia setara denganmu. Apakah kamu mempertanyakan perintah Yang Mulia? Kamu harus ingat, kamu adalah jenderalnya kaisar, bukan jenderalnya seseorang. Tak disangka Liu Aning punya nyali sebesar itu, tapi dia memberiku tamparan di muka. Jenderal, tenanglah, saya bingung. Kalau berani bingung lagi, akan dihukum menurut hukum militer. Zhao Huai'an maju ke depan. Saya? Turun.
keluar. Liu Aning, tunggu saya. Nanti saya lihat bagaimana kamu dipermalukan. Jenderal, kenapa kita tidak batalkan saja ini? Kalau kamu kalah, kamu akan kehilangan muka. Jenderal San, mengapa kamu pikir saya pasti kalah? Jenderal, kalau benar-benar ingin bertanding. Letnan Jenderal Li keluar dari kematian. Bukankah saya Liu Aning? Marsekal besar memang pergi ke medan perang 6 tahun lalu dan mengalahkan musuh. Tapi itu bukan semua jasa Marsekal besar. Apa maksudmu? Raja Yunxing juga ada di medan perang. Dia yang paling berani dan tak terkalahkan. Saya khawatir jasa itu terutama milik Raja Yunxing. Bukankah begitu? Dulu, kalau bukan karena perlindungan Pangeran Yun, dia sudah mati di medan perang sejak lama. Posisi Marsekal besar diberikan oleh Pangeran Yun. Kalau tidak, mengapa dia duduk di sini? Itu omong kosong. Yah, percuma bicara lebih banyak. Biarkan mereka lihat kalau saya hanya pertunjukan. Jangan pergi satu persatu. Itu buang-buang waktu. Biarkan 3 letnan pergi bersama. 3 letnan berkumpullah. Sang Panglima terlalu sombong. Ini menghina kita. Meskipun kami hanya letnan, tapi kami juga alat yang sudah banyak membunuh. Belum lagi 1 lawan 3. Bahkan jika Letnan Jenderal Li sendiri, Sang Panglima mungkin tidak bisa mengalahkannya. Mengapa Panglima harus menghina diri sendiri? Jika kami bertiga bersaudara bersatu, Jenderal, Anda tidak punya peluang untuk menang. Liu Aning, kau benar-benar membuatku tertawa. Kau ingin melawan 3 orang. Jika Kaisar benar-benar menjadikanmu Panglima, kau akan tak terkalahkan. Para letnan di sini masing-masing telah bertugas di tentara setidaknya 20 tahun dan telah mengalami banyak pertempuran. Jauh lebih baik dariku. Jangan kira kau bisa mengalahkanku lalu kau bisa sombong. Belum lagi 3 letnan bertarung bersama, bahkan jika Jenderal San bergabung denganmu, Panglima bisa dengan mudah mengatasinya. Panglima bersikeras bertarung 3 lawan 1. Letnan Zhang dan Cheng, tolong temani Panglima berlatih dan biarkan dia melihat kemampuan kalian. Iya, Pak. 3 letnan, biarkan dia melihat akibat meremehkan kalian. Panglima, tolong ajarilah saya. Tunggu. Ada apa? Melihat aura 3 letnan itu, kau jadi gentar. Sekarang kau tahu takut. Belum terlambat bagimu untuk menyesal. Kalau tidak, jika kau benar-benar kalah, kau akan kehilangan lebih dari sekadar muka sendiri, tapi juga muka yang mulia. Rasa takut adalah sifat manusia, Jenderal. Jangan khawatirkan itu. Jenderal San, kau juga bisa bergabung dengan kami. Ayo bersama-sama. Kurasa kau gila. Jenderal San bisa mengambil kepala jenderal di tengah sejuta pasukan. Kepala jenderal musuh yang dia penggal, 3 orang. Belum lagi prajurit yang dia penggal, 8.000 prajurit. Beraninya kau melawan Jenderal San? Kurasa kau benar-benar tidak tahu diri. Saat Jenderal San mengambil kepala jenderal musuh, kau masih dalam kandungan ibumu. Sekarang kau berani menantang Jenderal San dan kami untuk bersaing denganmu. Kau menghina Jenderal San. Tanpa Jenderal San bertindak, kami bisa mengalahkanmu. Tak perlu banyak bicara, Bra. Langsung saja. Aku tebak Liu Aning akan kalah dalam 3 jurus. 3 letnanku bukan orang biasa. Kungfu mereka melampaui jangkauan ahli bela diri biasa. Apalagi 1 lawan 3, bahkan 1 lawan 1 pun dia akan kalah. Liu Aning, saat kau kalah, aku pasti akan mempermalukanmu. Apa? Apa yang terjadi? Ini yang disebut keberanian dan keterampilan bertarung. Dan ilmu bela diri yang kuat. Tembakanku saja tidak bisa ditangkis. Kenapa Liu Aning sekuat itu? 3 letnan ini gagal menangkap tembakannya. Pasti karena ketiga letnan itu lengah. Kalau tidak mungkin. Ya, pasti karena kelengahan. Kalian bertiga jangan tanggung-tanggung melawan Panglima. Kalau tidak, bagaimana Panglima bisa yakin? Kemarilah. Yes, tadi kami lengah, tapi sekarang kami tidak akan menahan diri. Ayo. Kamu lemah. Kenapa dia sekuat itu? Mungkinkah dia benar-benar punya bakat seorang jenderal? Payah sekali. 3 orang tidak bisa menahan 1 tembakan Liu Aning. Jenderal San, sekarang giliranmu. Jenderal San, kamu harus memberinya pelajaran dan biarkan dia tahu kenyataannya. Ya, 3 letnan tidak bisa mengalahkannya, tapi dia pasti bukan tandingan Jenderal San. Bahkan 3 Jenderal Sun sekalipun tidak bisa menghentikan tembakan Panglima. Omong kosong.
Aku tidak begitu lemah. Hari ini, aku akan lihat seberapa hebat kamu sampai bisa begitu sombong. Ayo, ambil senjataku. Ya, aku takkan mengampunimu. Apa aku butuh pengampunan darimu? Liu Aning, saat kamu dikalahkan oleh Jenderal Sun, baru akan kulihat betapa sombongnya kamu nanti. Kamu harus tahu posisimu dan akui jarak yang ada. Aku menyarankanmu untuk mengakui kekalahan. Itu bukan hal yang memalukan. Panglima, lebih baik kamu mengakui kekalahan saja. Kamu masih bisa menjadi panglima, tapi kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan militer. Jika ada kemenangan, kamu tetap akan mendapat pujian. Bagaimana dengan solusi saling menguntungkan seperti ini? Aku mengerti maksudmu. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, berlutut dan tunduk padaku. Aku akan menghargaimu di masa depan. Jika kamu tidak mengenali situasi dan bersikeras menentangku, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Aku menghormatimu dan memanggilmu panglima. Jangan menganggap dirimu terlalu penting. Jika kamu ingin memimpin 100.000 pasukan, kamu harus melewati ujianku dulu. Kamu ingin menunjukkan kekuatanmu padaku, aku berbeda. Apa katamu? Aku ingin menggunakanmu untuk membangun wibawaku. Gunakan aku untuk membangun wibawa militer. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Jenderal Sun bahkan tidak bisa mengalahkan Liu Aning. Tidak mungkin. Jenderal Sun takkan pernah kalah. Jenderal Sun benar-benar kalah. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Ilmu bela dirinya sangat tinggi. Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Gadis harimau dari keluarga militer. Keluarga Liuku penuh dengan orang-orang yang setia. Kamu pikir aku, Liu Aning, hanya tahu menggunakan jarum? Kamu tidak bisa mengandalkan ilmu bela diri dalam operasi militer. Kamu pikir 6 tahun lalu, kepala ayah dan kakak laki-lakiku dibawa pulang? Siapa yang memenggal kepala Ye Luxie? 6 tahun lalu, sang panglima memimpin 8 Panji Fengming untuk mengambil kembali Adipati Dingguo dan kepala ke-6 putranya. Dan sekaligus membunuh Ye Luxi, membuat kerajaan Serigala mundur 100 mil. Akhirnya, sang panglima membentuk pasukan Pengjing dan langsung menyerang Huanglong. Dalam 3 bulan, dia meredakan kerajaan Serigala, memaksa kerajaan Serigala menandatangani perjanjian non-agresi dan berjanji menjadi bawahan Dali. Apa kamu benar-benar berpikir sang panglima mengandalkan prestasi ayah dan kakak laki-lakinya sehingga dia diangkat oleh kaisar? Mengejutkan. Sang jenderal menenangkan wilayah selatan. Bukankah itu Raja Yingxing? Ini tidak mungkin. Liu Aning, bagaimana dia bisa punya kemampuan seperti itu? Sekarang kamu kalah. Semua urusan militer di perbatasan utara akan berada di bawah komandoku. Siapapun yang berani menentangku akan dihukum menurut hukum militer. Tanpa ampun. Patuh. Iya. Patuh. Kamu, prajurit, harusnya tinggal di tempat yang seharusnya untuk prajurit. Kalau kamu berani tidak sopan lagi, akan dihukum berat. Siapapun yang menutupi akan dihukum. Liu Aning, jangan keterlaluan. Ini adalah barak. Keluarkan semua penganggur. Jenderal, dia adalah orang Markis. Sun Hu, inikah cara kamu memimpin pasukan? Ini adalah kamp militer. Kamu membiarkan penganggur masuk dengan mudah? Bisakah kamu bertanggung jawab jika terjadi masalah? Liu Aning, jangan pamer di sini. Jenderal Sun dipromosikan oleh ayahku. Tanyakan padanya apakah dia mendengarkan kamu atau ayahku? Jika kamu ingin mengusirku, tidak mungkin. Jadi kamu setia kepada Jenderal Chang Yuanhou, bukan kepada Yang Mulia. Syuk, cepat keluarkan Xiao Qingqing dari kediaman jenderal. Jenderal Sun, jika kamu ingin mengusirku, kamu tidak diam, tutup mulutnya. Jika dia berani bicara omong kosong lagi, tutup mulutnya. Lepaskan aku. Aku pasti akan memberitahu ayahku. Ayahku tidak akan memampamu, tidak akan mengampuni kamu. Tutup mulutnya. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Iya. Liu Aning ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Pak Sun, bagaimana bisa kau mendengarkan kata-kata si bajingan Liu Aning itu dan membiarkannya menginjak-injak harga dirimu? Qingqing, kau tidak boleh bicara sembarangan di depannya. Kau tahu betapa berbahayanya kejadian hari ini? Kalau ada yang salah, Hou Ye dan aku bisa dituduh memberontak. Aku cuma mengatakan yang sebenarnya.
Seserius itu? Liu Anning bukan orang biasa. Baik dalam hal ilmu bela diri, strategi, maupun keberanian, jauh melampaui yang kita ketahui. Tidak mudah untuk menjatuhkannya. Kita sudah berada dalam situasi tanpa jalan kembali. Kalau kita tidak menjatuhkannya, dia akan berurusan dengan kita cepat atau lambat. Ya, aku harus membuatnya mati. Aku tidak akan tenang sampai dia mati. Membunuhnya itu mudah, tapi kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk menangkap kita. Kita harus sempurna, tanpa celak. Jenderal Sun, kau sudah punya rencana. Ada caranya. Kali ini kita harus memastikan dia tidak akan pernah kembali. Jenderal Sun Hu telah menemui Xiao Qingqing. Sepertinya mereka tidak akan membiarkan ini berlalu. Mereka benar-benar cari mati. Mereka masih berani berkomplot melawanmu. Mengakaliku. Haruskah aku beri mereka kesempatan untuk mengakali? Kalau begitu kita ikuti saja permainan mereka. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Berdasarkan laporan mata-mata, Charhan memimpin pasukannya ke sini untuk berkemah di tempat ini. Dia pasti sedang menunggu kesempatan untuk menyerang kita. Panglima menunggu mereka menyerang. Kenapa kita tidak mengambil inisiatif untuk menyerang duluan? Kalau kita menang dalam pertempuran, kita juga bisa membangun wibawa di dalam pasukan. Ya, Panglima, para prajurit juga ingin melihat penampilan gagah kalian. Ya, mereka semua ingin melihat bagaimana Panglima memenangkan pertempuran. Kami juga ingin belajar dari Bapak, seni memimpin pasukan. Kalian sudah tidak bisa menahan diri lagi. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginan kalian. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Markis Chang Yue. Bagus, karena kalian semua ingin mengambil inisiatif, maka aku akan memimpin pasukan secara langsung untuk merebut Tairhan. Untuk meningkatkan wibawa pasukan Dali. Jenderal, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh kita. Kalau kita menyerang Chalgan, ini satu-satunya cara. Kalau Chalgan menyiapkan penyergapan di sini, kita pasti akan terkepung. Kita akan binasa. Benar juga. Di sini ada tebing di kedua sisinya. Kalau mereka menghadang kita dari depan dan belakang, kita akan binasa. Orang-orang Charhan pasti sedang menunggu di sini. Begitu orang kita tiba, kita akan binasa. Suruh Feng Ming 8 musim, dan pimpin sebagian pasukan Feng Ming untuk pergi diam-diam. Kita akan menunggu mereka di belakang. Menjadi burung oriole di belakang. Liu Anning telah memutuskan untuk mengirim pasukan. Kali ini, dia tidak akan pernah kembali. Bagus. Liu Anning tidak sebaik itu, hanya sebutan santai, dan dia jatuh ke dalam perangkap. Charhan telah menyergap di Shuanggoya, itu jalan buntu. Begitu seseorang melangkah masuk, kepung mereka dari depan dan belakang, dan lempar batu dari ketinggian. Bahkan jika Liu Anning hebat, dia tidak bisa kembali hidup-hidup. Oh, biarkan Liu Anning mati seperti ini. Itu sangat murah untuknya. Saya telah memberitahu Chan Er dalam surat. Liu Anning adalah seorang kecantikan. Sayang untuk membunuhnya. Dan simpan dia untuk bersenang-senang. Hahaha. Bapak Sun, setelah menyingkirkan Liu Anning kali ini, saya akan meminta ayah saya merekomendasikan Anda menjadi panglima besar. Ayo. Hahaha, Anda adalah jenderal dari Dali. Anda benar-benar wanita cantik. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu. Saya akan menyimpanmu dan bermain denganmu perlahan-lahan. Anda tahu, Anda akan mati. Saya akan mati. Lihat orang-orang ini. Sekarang semua orang saya mengelilingimu. Anda ketakutan sampai mati oleh orang-orang saya? Anda berbicara omong kosong di sini. Hahaha. Anda yakin Anda mengelilingi saya? Anda sekarang dikelilingi oleh saya. Bahkan, jika Anda bisa terbang, Anda tidak bisa lolos dari telapak tangan saya. Coba saja. Nanti ku biarkan kau lihat sendiri. Prajuritmu bagaimana mereka mati tragis di tanganku. Haha, Panglima, orang bodoh ini pasti gila.
Sepertinya. Bajingan, sedang apa kau? Serang mereka. Mereka mungkin tidak bisa naik. Apa? Lapor. Lapor, Jenderal. Semua penyergap kita sudah terbunuh. Kita dikepung musuh. Apa yang terjadi? Ini namanya si belalang menangkap jangkrik dan burung di belakang. Meski kita sekarang dikepung, prajuritku semua pemberani dan jago bertempur. Masa kami tidak bisa menangkapmu, gadis kecil? Berani kau lawan aku sampai mati? Baik, ku beri kau kesempatan. Biarkan kau lihat betapa kuatnya aku. Bunuh. Katakan, siapa yang bocorkan rahasia hingga kau bisa menyergap di hutan lebih dulu? Sun Hu. Memang dia. Ada buktinya? Ini surat dari Sun Hu. Sun Hu ini berani bersekongkol dengan musuh. Itu tidak bisa dimaafkan. Dengan surat ini dan saksi jalan, lihat saja bagaimana Sun Hu bisa membela diri. Jenderal kalian sudah ditangkap. Letakkan senjata dan menyerahlah, atau kalian akan dibunuh. Lapor Jenderal, Panglima Besar telah memasuki hutan. Aku mengerti, pergilah. Ya. Jadi sekarang, Liu Aning apakah dia sudah menjadi mainan Carkan? Aku akan menulis laporan pertempuran untuk memberitahu Yang Mulia bahwa Sang Panglima serakah akan jasa dan gegabah dan tertangkap oleh Calkan, serta mengecewakan rahmat Kaisar. Hahaha, dengan begini Liu Aning akan menjadi aib bagi Dali. Oh, sungguh disayangkan. Aku tidak bisa melihatnya diperkosa dengan mata kepala sendiri. Sungguh disayangkan. Sungguh disayangkan. Kalian salah hitung. Bagaimana bisa kamu kembali? Ayo, bawa Carhan ke sini. Sun Hu, beraninya kau? Beraninya kau mengkhianati negara? Panglima, jangan bicara sembarangan. Sembarangan? Chen Erhan, katakan siapa yang memberitahumu untuk menyergap lebih dulu di hutan. Sun Hu lah yang menulis surat padaku untuk menyergap di hutan. Omong kosong, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Jenderal, tolong jangan percaya kata-katanya. Dia sedang menabur perpecahan. Benarkah? Surat ini ditulis oleh tanganmu sendiri. Masih kau sangkal? Ini dia meniru tulisan tanganku. Meniru tulisan tanganmu? Bagaimana mereka menirunya? Tunjukkan. Dengan tiruan-tiruan ini semua surat-suratmu dengan Carhan. Ku bilang kenapa begitu sulit menenangkan perbatasan utara. Jadi kau dan Carhan demi kepentingan sendiri diam-diam bersekongkol untuk keuntungan pribadi. Sekarang sudah ada saksi dan bukti. Apalagi yang bisa kamu katakan? Saya mohon ampun. Ini semua perintah Chang Yuanhu. Jangan ngomong sembarangan. Masa ayahku yang menyuruhmu melakukan ini? Ini Xiao Yuan. Katanya, selama perbatasan utara belum aman, aku masih punya kekuatan militer. Selama aku punya kekuatan militer, dia juga punya kekuatan militer. Jadi, Kaisar tidak berani menyentuh kami. Dan kali ini, Xiao Yuan menyuruhku menangani kamu. Dia menyuruhku membunuhmu dengan pisau. Jangan fitnah dia. Ini semua ulahmu sendiri. Jangan libatkan kami. Kamu punya bukti? Ada. Ini semua surat dari Xiao Yuan untukku, bisa dijadikan bukti. Aku simpan semuanya. Siapa lagi yang terlibat? Dan mereka semua ikut serta. Jenderal, tolong ampuni saya. Jenderal, ampunilah saya. Xiao Qingqing, kami semua dipaksa Sun Hu. Bagus. Ayo, tangkap mereka. Kawal mereka kembali ke ibu kota. Cheng Yuanhu berkolusi dengan musuh dan dipenggal. Apa yang terjadi? Xiao Qingqing, kamu juga terlibat? Berkomplot untuk membunuhku. Kamu pantas mati.
Bawa Xiao Qingqing keluar dan eksekusi. Lalu penggal segera. Tidak. Kau tidak boleh membunuhku. Aku Putri Markis. Kau tidak boleh menyiksaku. Selama perang, kau bersekongkol untuk membunuhku. Itu sama saja dengan memberontak. Itu kejahatan yang dihukum pancung 9 marga. Kau bilang aku tidak bisa membunuhmu? Tidak. Huai'an, aku mohon padamu. Tolong mohonkan untukku. Aku tidak mau mati. Aning, ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini konspirasi mereka. Aku tidak tahu apa-apa. Huai'an, apa yang kau katakan? Xiao Qingqing, jangan libatkan aku. Kau yang ingin membunuh Aning. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan libatkan aku. Zhao Huai'an, kau tidak tahu malu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Kau mengkhianatiku. Untukku, aku buta karena jatuh cinta padamu. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan berakhir seperti ini. Aku seharusnya menjadi Jenderal Zhen Yuan dengan masa depan yang cerah. Aku bisa menjadi panglima besar di masa depan. Kalau kau tidak menggodaiku, aku tidak akan punya apa-apa. Dasar pelacur. Aku memang buta. Aning, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak tertipu oleh mereka. Aku bersedia mengungkap mereka. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kau tidak punya kesempatan. Kau juga terlibat dalam pembunuhanku. Dan pantas dihukum. Tidak, Aning. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku yang menyelamatkanmu sejak awal. Kamu tidak bisa begitu kejam. Siapa yang kejam? Siapa yang tak berperasaan? Itu kamu. Aning, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan menghargainya. Kupikir kau seorang pria, tapi aku tidak menyangka aku buta. Kau adalah penjahat tak tahu malu sepenuhnya. Zhao Huai'an, kau masih ingin meminta maaf pada Liu Aning. Hahaha, kau sedang bermimpi. Ini semua salahmu, dasar jalang. Aku ingin membunuhmu. Kau pantas mati, kau pantas mati, kau pantas mati. Aning, aku sudah membunuh Xiao Qingqing. Tolong maafkan aku. Mari kita terus bersama. Kau tidak pantas. Seseorang. Bawa dia turun dan penggal kepalanya. Tunggu. Aku sudah membunuh Xiao Qingqing. Mengapa kau masih tidak mau memaafkanku? Memaafkanmu adalah tugas Raja Neraka. Yang bisa kulakukan adalah mengirimu untuk menemui Raja Neraka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Tidak. Kau pantas menerimanya. Ini adalah balasanmu. Ayo. Seret mereka keluar dan kuburkan mereka.